Selamat pagi teman-teman, salam freedom. Jumpa lagi kita di channel Freedom Way. Kali ini kita akan membahas seputar kapan harga Ethereum naik 10 juta. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman, sudilah kiranya lakukan subscribe dan klik tanda lonceng agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dan update terkini dari channel Freedom Way ya. Jadi oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, ini satu pertanyaan sebenarnya dari hasil dari penayangan channel Freedom Way dari satu hari kemarin. Langsung disergap dengan pertanyaan, kapan Pak harga Ethereum menjadi 10 juta? Ya, jadi itu pertanyaan yang betul-betul sangat menggelitik sekaligus membuat kita sangat bersemangat ya. Jadi sebelum kita jelaskan secara komprehensif ya, jadi mungkin kita harus teman-teman harus stay tune terus ya, jangan gagal paham dalam hal ini, jangan gagal informasi dalam hal ini, agar tontonlah video ini sampai tuntas, sampai selesai, agar nanti mendapatkan satu pengertian yang betul-betul komprehensif, yang tidak salah kaprah ya. Seperti kita ketahui, dahulu juga di tahun 2017 yang lalu ada seseorang yang menjual semua aset-asetnya ya, karena sangat yakin bahwasanya harga Bitcoin akan naik tajam ya, di hampir 300 jutaan pada saat itu ya. Jadi ya, kita sama-sama ketahui bahwasanya di saat itu orang tersebut menjual semua mobil, semua rumah, dan pada akhirnya memang kita ketahui berhasil mengumpulkan harga yang spektakuler, mendapatkan margin yang spektakuler ya. Dan kita sama-sama ketahui bahwasanya di harga di yang namanya Ethereum ya, di saat tahun 2017 yang lalu memang kita ketahui bersama mencecah ataupun mencapai hampir 19 jutaan ya. Jadi ini pun jadi satu pendambaan ya, agar Ethereum diyakini akan naik kembali di saat itu ya. Jadi dalam hal ini teman-teman, bahwasanya hukumnya jual beli, hukumnya harganya naik atau turun itu sangat ditentukan oleh demand and supply dalam hal ini. Jadi tidak ada yang ngatur-ngatur harga ini saya setting misalnya akan naik misalnya di bulan 8 ataupun akan turun di bulan 8, tidak. Jadi ini adalah hukum alam ya, dalam hal ini adalah demand and supply, di mana bila mana harga naik maka suatu ketika kita akan bersiap-siap bisa jadi harganya akan turun bila mana dia mencapai suatu optimalisasi ya. Jadi yang paling penting untuk teman-teman ketahui, atau terutama untuk para newbie ya, dalam hal ini yang baru belajar atau baru memasuki bidang bisnis ataupun peluang usaha jual beli cryptocurrency ini, harus diyakini bahwasanya ini bukanlah seperti kita berjual beli seperti ataupun trading di forex ya, yang ada istilah MC ataupun margin call, di mana kalau misalnya harga tidak sesuai dari posisi yang kita awal, menyeret kita untuk memberikan modal yang lebih banyak ya. Namun di sini yang berbeda adalah pengertian jual dan beli di cryptocurrency, dalam hal ini adalah digital asset, itu dimungkinkan itu teman-teman untuk tidak terkena yang namanya margin call ya. Namun konsekuensinya di sini tidak ada waktu, artinya time frame. Dalam hal ini memang time frame lepas, jadi hanya menunggu saatnya kapan harganya akan naik. Jadi kalau teman-teman depresi atau tertekan gara-gara misalnya kok nggak naik-naik ya, harganya kita ambil misalnya posisinya di 4 juta, tunggu kok belum sampai 6 juta atau belum sampai 5 juta ya, itu sebabnya hanya gunakan uang bebas dalam hal ini, sehingga teman-teman bisa menikmati perjalanan kenaikan ini sesuai dengan keinginan ya. Jadi time frame-nya dilepaskan, tetapi hanya gunakan uang bebas, jadi tidak akan mempengaruhi cash flow teman-teman itu sendiri. Yang kedua yang harus diketahui bahwasanya selain uang bebas, kita juga harus gunakan ambil posisi itu beberapa ya. Jadi katakanlah kalau kita mau membeli Ethereum misalnya saat ini,
ambillah posisinya. Mungkin kalau dari start dari kemarin di 3,8 atau 3,9, mungkin hari ini teman-teman sudah dapat margin ya, atau kalaupun misalnya ambil posisi sekarang misalnya, kita pun masih bisa punya peluang untuk mendapatkan margin di hari-hari ke depan. Jadi maksudnya adalah begini, kalau misalnya kita punya katakanlah budget atau modal kita hanya 10 juta, maka kita tidak langsung mengambil posisi itu 100% misalnya di harga 4,1 juta. Jadi mungkin kita harus memilah-milah, harus membagi-bagi. Katakanlah untuk 2 juta pertama kita ambil posisi di harga hari ini 4,1. Kalau kita lihat dalam 2 hari kemudian, katakanlah harganya naik ataupun harga turun, ya kita bisa mengambil kembali posisi tersebut di 2 juta berikutnya, sehingga kita akan membuat target-target berapa margin yang kita tentukan di harga yang kita beli ya. Jadi maksudnya adalah setiap kita membeli, maka kita catat sebagai ini adalah harga beli, maka kita akan menjualnya di saat harganya naik. Hanya itu aja prinsipnya. Jadi dan prinsip berikutnya adalah kesabaran dan untuk melihat monitoring dari setiap apa-apa yang terjadi di seputar cryptocurrency. Untuk diketahui bersama bahwasanya hari ini market capitalization daripada Ethereum itu di kurang lebih 31 ya, 31,59 miliar US dollar. Jadi ini adalah posisi market capitalization yang cukup kuat ya, yang dimana kalau dibandingkan dengan Bitcoin sendiri di 176,4 miliar US dollar, ini adalah posisi yang sangat strategis karena posisi penunggu ketiga, keempat dan seterusnya seperti Tether, USDT ataupun Ripple itu kurang dari 10 miliar US dollar ya, 10 miliar US dollar. Jadi sehingga posisi Ethereum itu memberikan suatu peluang untuk menguasai market itu akan lebih kuat. Apalagi kalau kita perhatikan circulating supply daripada Ethereum sendiri sekarang sudah mencecah di 111,9 koin ya. Jadi ini kenapa demikian? Karena memang kalau dibandingkan dengan Bitcoin sendiri yang kurang dari 19 juta koin ya, jadi baru 18,4 juta koin ya. Namun kita perhatikan di sini penggunaannya memang Ethereum lebih meluas. Kita perhatikan dari mulainya pembuatan ERC20 sampai dengan sekarang, ditambah lagi adanya suatu pergerakan untuk improvement ya, improvement ke arah misalnya ERC223 ataupun ke arah katakanlah contohnya yang akan digagas oleh Matador decentralized trading, decentralized teknologi dengan ERC777 itu dimungkinkan memang banyaknya penggiat-penggiat daripada cryptocurrency mencoba ya untuk memperluas ya kemungkinan penggunaannya yang lebih masif ya. Jadi hal ini juga bisa bisa dijadikan suatu analisa ataupun bahan perenungan dari teman-teman yang terutama yang mau memasuki pasar cryptocurrency, terutama yang mereka yang mau berdagang ataupun jual beli di sektor Ethereum ya, di Ethereum market ya, karena memang saat ini memang Ethereum market sedang digandrungi dan sedang menjadi pusat perhatian karena dari hari ke hari trendingnya memang sangat meningkat ya. Seperti kita ketahui bersama di 2-3 hari yang lalu harga Ethereum masih di kisaran 262 US dollar atau kurang lebih sekitar 3,8 juta. Namun hanya dalam 24 jam maka kenaikannya lebih dari 8% ya, di 264 dolar ya, atau kurang lebih sekitar 4 jutaan ya, 39, sampai 4 jutaan, sehingga menyentuh hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Nah, tetapi hari ini sudah diperdagangkan di 282 US dollar atau kurang lebih sekitar 4,1 juta rupiah, sehingga tetap masih hari-hari itu memiliki margin peningkatan yang sangat signifikan. Ingat, dari 8% terus naik lagi menjadi 3%, itu satu pertumbuhan yang betul-betul grow yang didambakan oleh setiap para trader tentunya, para investor tentunya.
itu berbeda tipis. Misalnya kalau kita melihat mengacu kepada harga-harga Bitcoin yang dimana bisa jadi kenaikannya tidak terlalu signifikan ya, dari 2 hari yang lalu itu hanya kurang lebih 1% tipis ya. Hari ini pun diperlihatkan tidak sampai 1% ya. Jadi kita tidak tahu apakah itu mulai melambat atau sedang ambil ancang-ancang posisi untuk naik atau mau longsor ya. Yang pasti kemungkinan itu selalu ada 50-50. Jadi kembali lagi seputar pertanyaan itu, kapan harga 10 juta akan tembus ya. Ya tentu teman-teman tidak akan mengacu kepada time frame. Jadi seperti yang kami pernah tegaskan di channel Freedom Way ini, jangan lakukan atau jangan bentuk terhadap time frame, karena sebenarnya penentuan harga ini bukan didasarkan atas time frame tapi dari market capitalization dan circulating supply itu sendiri. Jadi demand and supply daripada market, terutama market Ethereum itu yang lebih penting ya. Jadi karena yang menentukan harga itu bukan pihak ketiga atau bukan pihak mana-mana pun, tetapi faktor demand and supply itu sendiri. Tetapi kita melihat trennya di akhir-akhir ini, maka penggunaan daripada Ethereum itu begitu masif, maka dimungkinkan itu kenaikan yang signifikan. Jadi teman-teman bisa saja mengambil posisi saat ini, dan mudah-mudahan harapan kita bersama-sama bisa tembus 10 juta, mungkin lebih cepat atau mungkin lebih lambat, tetapi kami memprediksi bahwasanya di 10 juta itu akan tiba ya. Jadi menyentuh 10 juta. Ingat teman-teman, di akhir tahun 2017 kembali kita merimain kembali bahwasanya sudah pernah terjadi di harga 19 jutaan. Jadi kita berharap bahwa itu akan comeback lagi ya. Jadi bahkan bisa jadi lebih tinggi ya, bisa jadi lebih tinggi. Dan prinsipnya berdagang di cryptocurrency ataupun digital asset ini bisa berkali-kali. Jadi kalau ambil contoh sebagai berikut, misalnya kalau teman-teman hari ini katakanlah masuk di harga 4 jutaan, 4,1, katakanlah kalau 3 hari lagi turun, kalau katakanlah 3 hari dia turun, maka tetap aja tenang-tenang saja, minum-minum kopi saja, tidak perlu harus jual ya. Tapi bila mana dia naik atau margin katakanlah tembus misalnya di harga 4,3, berarti teman-teman sudah mendapatkan margin. Katakanlah kalau dapat 10%, udah tinggi sekali. Nah, kembali lagi prinsipnya adalah gunakan uang bebas. Namun kalau teman-teman melihat 10% itu signifikan, maka gunakan dengan significantly modal. Jadi kalau 10% dari 10 miliar tentu dapatnya 1 miliar teman-teman ya. Jadi hitungannya itu sangat rasional ya. Jadi dalam hal ini manage waktunya, manage, dan tidak ada risiko aset itu akan hilang ya. Kemungkinan itu hilang itu kecil ya. Jadi dalam hal ini teman-teman sendiri yang mengendalikannya. Jadi bukan berarti ini 100% tidak ada risiko, tetap ada risiko. Cuma dalam ini kembali lagi kita katakan tuh, hanya gunakan uang bebas, itu untuk meminimasi risiko yang terburuk yang terjadi pada bisnis apapun ya. Jadi sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan, menjadi satu informasi tambahan untuk teman-teman, terutama untuk para newbie atau mereka yang mau berdagang, berjual beli di cryptocurrency, terutama khususnya di Ethereum. Jadi kita pun sekarang ini sedang menunggu informasi update terkini tentang Matador Decentralized Technology, yang dimana mereka sedang mempersiapkan untuk launching di bulan depan. Mereka informasikan bahwasanya di samping penggunaan ERC-777 platform yang diyakini sebagai wider transaction, artinya memberikan rasa kenyamanan, keamanan, dan sekaligus transaksi yang dalam jumlah yang sangat besar. Di samping itu juga mereka melakukan aktivitas sebagai pilihan arbitrage trading powered by artificial intelligence. Jadi dimungkinkan mendapatkan margin keuntungan yang lebih significantly ya, lebih power ya gitu ya. Karena dengan artificial intelligence itu dimungkinkan kita mendapatkan marginnya yang lebih berkala ya. Oke teman-teman, secara detail akan kami update di channel ini. Maka untuk teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan saat ini juga lakukan subscribe dan klik tanda lonceng agar teman-teman bisa menikmati dan mendapatkan update terkini tentang channel Freedom Way ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan bila mana informasi ini dirasakan sangat bermanfaat, sudilah teman-teman untuk share ke teman-teman dan rekan-rekan yang lain agar mereka pun mendapatkan informasi yang setara ya.
Sekali lagi sampai jumpa, happy weekend, salam freedom, 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 bye bye.